Ya dulu waktu-waktu kita di band itu kan kita cenderung banyak musik di kepala gitu. Jadi ketika ketika kita di mall atau di pesawat ada dengar lagi itu jadi kayak yang kayak murojaah lagi, jadi kayak Allahu mengganggu Akbar. gitu. Tiba-tiba pasti ada aja gitu yang nempel gitu, kadang-kadang tuh jadi nempel di hati dan kesel gitu. Itu butuh waktu sekitar semingguan untuk hilang lagi gitu. Jadi Allahu dia Akbar. kayak racun yang nempel agak lama gitu. Apalagi kalau dari dulu kita udah biasa denger gitu, jadi mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Cokro TV, ketemu lagi di Ngaji Pinggir Jurang bersama saya Ahmad Firdaus El Mainuri dan Saya Kajito El Kayen nih. gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Gini Mas, hari ini kita akan bahas tentang fenomena hijrah di kalangan artis dan anak muda. Ya. Sebenarnya fenomena hijrah ini sudah lama terjadi. Jadi sejak tahun 1980-an. Lama banget ya. Ya, tapi menguat kembali itu sekitar tahun 2013-an ketika salah satu artis ya, Dewi Sandra itu memutuskan hijrah. Sejak itu fenomena ini terus ramai, kemudian diikuti artis-artis lain. Sebenarnya fenomena hijrah ini kan bagus Mas. Jadi mengajak orang untuk semakin taat kepada Allah gitu lah. Tapi kenapa kok beberapa komentar itu kok menganggap fenomena ini malah tidak bagus gitu, bahkan dianggap sebagai wah ini kayak katro, deso dan semacamnya itu. Gimana nih menurut Mas Kajito? Ya sebenarnya hijrah itu kan perintah agama ya. Ya. Jadi memang bukan asal comot atau orang membuat sebuah gerakan begitu, enggak. Ini memang perintah agama dan ini memang awalnya dari Nabi. Ya. Memang secara fisik hijrah itu sudah nggak ada ya. Ya. Di zaman Nabi maksud saya. Ya. Ada hadisnya itu bahwa tidak ada hijrah sudah Fathul Makkah. Ya. La hijrata ba'dal fathi atau apa itu lafaznya kurang lebih. Artinya bahwa hijrah secara fisik memang ketika Mekah sudah ditaklukkan sudah nggak ada, selesai. Kewajiban itu sudah nggak ada. Hijrah secara fisik ya. Ya. Tapi kalau di Al-Quran sendiri itu dalam surat Al-Baqarah ayat 218 itu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Nah, ayat ini sering dipakai oleh kelompok ya yang hijrah itu sebagai untuk mendukung bahwa hijrah itu wajib gitu loh bagi umat Islam. Gimana nih Mas Kajito? Ya memang dalam konteks fisik udah selesai. Ya. Kecuali Anda hidup di lokasi-lokasi yang terkekang. Misalnya Anda hidup di daerah yang dijajah. Peperangan. Contohnya kalau kayak di Gaza atau Israel sama Gaza itu gimana Mas? Ya itu bisa kalau memang kamu nggak bisa beribadah di situ, dilarang beribadah, kamu di penjara, nggak boleh mengucapkan atau kalimat Allah misalnya, nggak boleh baca Quran, nggak boleh. Nah itu kamu wajib hijrah, wajib ya, bukan boleh, wajib. Karena kalau nanti kamu dipaksa untuk berpindah agama, kemudian mati, kamu akan masuk neraka. Kan ada itu ayatnya itu. Yang di Quran itu yang ada dialog itu loh. Fima kuntum kata malaikat kan. Bagaimana sih kondisi keimananmu sehingga kamu ada di neraka saat ini? Mereka cerita, nah mustadafin, kami itu orang-orang yang lemah, yang ditindas. Jadi itu ayat itu turun ketika ada orang-orang beriman di Mekah, Nabi hijrah, nggak ikut hijrah. Ketika terjadi peperangan, orang ini dipaksa untuk perang dan mati. Gitu loh. Ketika perang itu sebenarnya mereka sudah dipaksa untuk keluar dari Islam. Untuk kembali lagi menjadi kayak musyrik lagi. Dipaksa perang, mati. Nah, ketika mati ditanya oleh malaikat, "Fima kuntum, gimana sih kondisi keimananmu itu gimana kok mencela-menceli? Kemarin kan udah Islam, udah baik-baik. Kalau mati syahid kan. Sekarang kok masuk neraka?" Terus ngomong itu, nah mustadafin dan sebagainya, dijawab malaikat, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu bisa hijrah ke sana dan seterusnya. Itulah yang membuat hijrah itu wajib.
Kalau kamu dalam satu situasi konflik, kemudian mati, kemudian dipaksa untuk keluar dari Islam, kamu masuk neraka. Gitu. Itu anunya ya, landasannya ya. Landasan. Jadi Untuk hijrah fisik. hijrah fisik. Tapi ya. kemudian ini disalahgunakan oleh teroris. Di Suriah tuh dulu pernah ada videonya itu. Untuk berhijrah, dasarnya adalah hadis ini dan seterusnya dan seterusnya. Ya, oke, ada juga hadis itu Mas yang sering dipakai juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Ya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yang kiuha fa hijratuhu ila ma hajara ilahi. Ya. Jadi hijrah ya tergantung niatnya gitu. Nah, itu kalau yang hijrah fisik sudah nggak ada, kecuali ada konflik, ini berarti hijrah batiniah. Wah, Namanya begitu ini ya. Jadi memang nggak hanya kelompok hijrah, NU juga ada istilah ini dipakai. Orang kalau masuk satu Muharram itu kan pasti khutbahnya pasti tentang hijrah. Masalah Kan? hijrah. Itu Hijrah hijrah kepada batiniah. yang Bukan hijrah fisik, hijrah yang apa itu minadz perbuatan. dzulumat ilan nur Ya, gitu ya. kayak gitulah. Jadi kalau jahiliyah, hijrah jadi lebih baik. Kalau Anda di lokasi yang orang maksiat semua, pindah menjadi atau keluar dari wilayah itu untuk wilayah yang lebih Islami, katakanlah begitu ya, yang ininya yang tidak maksiatnya tidak banyak seperti daerah awal. Ini hijrah yang selain bentuk fisik tadi. Kalau memang bentuk fisik sudah nggak ada ya, kecuali di daerah-daerah yang memang kondisinya terjajah, nggak bisa sholat, tapi nggak ada di dunia ini saya rasa ya. Di Inggris saja orang boleh beribadah, boleh sholat, boleh puasa, nggak ada yang melarang kan. Apalagi di negara-negara lain juga begitu, di negara Islam terutama. Ya, kembali lagi tadi Mas ya. Hijrah ini sebenarnya kan hal yang positif Mas. Positif. Positif, kenapa? Karena kan kesadaran beragama masyarakat kan semakin meningkat. Untuk artis nih contohnya, artis ini kan idola. Punya banyak penggemar. Ketika seorang artis itu hijrah, maka penggemarnya juga ikut hijrah. Dan ya kesadaran beragama itu kan semakin bagus, semakin meningkat. Ya. Nah, ini mengapa kok masih sebagian orang itu masih memandang negatif hijrah, kelompok hijrah ini? Ya, itu kan karena ulah mereka sendiri kan. Kan ada itu mantan artis hijrah, manjangin jenggot, celana cingkrang, jidatnya hitam, ya, mengharamkan musik, mengharamkan wayang kulit. Tapi kan kalau yang musik tidak semua ya, atau mayoritas atau gimana Mas? Sebagian ya. Mungkin ada 1-2 yang enggak, tapi sebagian itu kan itu yang tampak di publik ya, di permukaan ya. Di luar itu kan kita nggak masuk ke pengajian mereka karena guru-gurunya saya lihat tuh alirannya Wahabi. Wahabi kan tahu sendiri mereka dikit-dikit semua haram. Ini nggak boleh. Mengkafirkan. Apalagi ziarah kubur. Ya itu kan karena mereka menghakimi orang lain, mengatakan orang lain sesat misalnya, syirik. Padahal yang dilakukan itu ada kaitannya dengan tradisi. Ya, boleh, bahkan itu sebenarnya boleh dilakukan seperti ziarah kubur, maulid dan sebagainya, itu kan boleh, nggak masalah. Sebenarnya kan bukan menghakimi Mas. Terus kenapa? Itu adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi dalam Al-Qur'an itu disebutkan bismillahirrahmanirrahim wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi itu sebenarnya bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu yang pertama, orangnya itu juga harus paham dulu. Yang mau diamar ma'rufin nahi munkarin itu apa, dan dia juga harus paham levelnya. Gitu loh. Misalnya Anda ingin berdakwah atau amar ma'ruf nahi munkar pada orang lain, itu kan ada anunya hadisnya baligh anni walau ayat. Baligh anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun 1 ayat dan seterusnya. Tapi kan kamu harus paham dulu 1 ayat ini dengan mendetail. Jangan asal kutip ayat terjemahan kamu dakwain orang. Nah, ternyata tafsiran ayat itu bukan begitu. Itu kan salah kaprah. Jadi kalau seumpamanya kita tahu belajar dari YouTube, kemudian kita menyampaikan, itu kan sah-sah saja sebenarnya. Kan bagian dari ilmu juga sebenarnya. Menyampaikan secara normatif atau istilah gini loh, orang itu juga ada etiket juga ya. Kamu ketemu teman lama, nggak pernah ngobrol, kalau kamu dakwah itu kan nggak ada etiket, nggak ada sopan santun, gitu loh. Jadi kamu boleh berdakwah, kamu boleh menyampaikan kebenaran, juga ada etikanya juga dong. Ada sopan santunnya juga dong, nggak merasa paling benar terus kamu salah-salahkan. Nah ini yang nggak boleh, menyalahkan yang lain.
Berdakwah dengan menyalahkan yang lain kan beda, menghakimi yang lain, Lah. mengatakan yang lain sesat, yang lain kufur, padahal dia nggak paham agama gitu loh. Kalau dia paham agama dia akan mengatakan seperti itu. Makanya kenapa orang itu gampang ngomongin amar ma'ruf nahi mungkar padahal dia nggak paham agama. Yang boleh begitu tuh orang yang paham agama dulu. Kalau kamu nggak paham agama, kamu minta orang yang ngerti agama, yang bagian berceramah, bagian berkhutbah, bagian berdakwah tuh bagian mereka. Kamu kalau jadi orang awam ya nggak usah. Kalau kamu menganggap itu jelek, jauhi. Itu aja. Tapi kan kalau sudah kita anggap itu sesuatu yang nggak benar, maka kan kita harus mengingatkan man ro'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbi. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang nggak benar, ya itu kan tugas kita sebagai umat Islam untuk memperbaiki itu. Hadis itu juga ada levelnya kan, leveling itu. Artinya bahwa nggak semua kemungkaran itu harus serta-merta kamu ubah dengan tangan, berantakan pasti. Kecuali itu mungkin di negara Islam ya, itu pun kamu nggak boleh main tangan dengan tanganmu sendiri. Itu aparat. Biyadih dengan tanganmu itu aparat maksudnya. Babilisani itu maksudnya ulama. Kalau sekarang mungkin di medsos dengan media, sosial media disebar-sebarkan. Iya, disebar-sebarkan. Itu kan salah satu bentuk untuk mengingatkan. Betul, kalau memang balik lagi ya, itu ada etikanya juga ya. Kamu ternyata japri mertuamu terus mengingatkan mertua untuk mendakwahi dengan itu nggak sopan dong. Apalagi mertuamu paham agama misalnya. Mendakwahi saudaramu, padahal saudaramu juga nggak bodoh-bodoh amat soal agama. Kamu ceramahin dan sebagainya. Tentu ada etikanya, ada ruang lingkupnya. Di medsos kamu begitu misalnya. Ya boleh-boleh saja secara personal. Kita kan sebagai umat Islam tuh punya tanggung jawab dong, Mas. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kita ini harus punya tanggung jawab mengingatkan saudara kita, mengingatkan keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Betul. Kalau bukan kita yang mengingatkan, siapa lagi? Ya, kan memang begitu. Menjaga diri dan keluarga dari neraka di situ ya ancaman-ancaman yang bisa memasukkan orang ke neraka. Betul. Tapi sekali lagi namanya menjaga itu kan juga ada ini prosesnya ya, atau nggak boleh ngawur. Tadi kan saya garis bawahi di sana menghakimi orang lain, menyesat-nyesatkan orang lain itu bukan koridor dakwah gitu loh. Atau kalaupun itu dimaknai dakwah itu bukan dakwah di Indonesia model Nusantara tuh nggak begitu dakwahnya. Orang ulama kita itu kan dakwahnya lembut, halus, disentuh hatinya gitu loh, supaya dia berubah. Boro-boro dia berubah, kamu dakwahkan dengan cara kasar, dia akan balik malah nggak mau karena merasa itu sebagai ancaman karena orang tuanya terlalu memaksa dia beragama. Akhirnya dia malah merasa terluka, malah mendapat tekanan batin dan akhirnya malah jadi ateis, nggak percaya sama agama. Itu yang salah siapa? Karena orang-orang semacam ini, mereka menghakimi orang lain, menyesat-nyesatkan orang lain, akhirnya orang lain jadi ilfil. Ngapain sih kamu maksa-maksa orang? Wong kita nggak mau kok. Misalnya maksa orang berjilbab loh, bagimu wajib, bagi saya jilbab nggak wajib kok. Ngapain maksa-maksa gitu loh. Akhirnya ilfil mereka, anak-anak generasi sekarang ini yang sakit jiwanya gitu loh. Dan ini fenomena baru di kalangan Gen Z terutama ya. Makanya kenapa saya mengatakan tadi bahwa kelompok hijrah ini salah satu hal negatif yang perlu disoroti adalah kebiasaan mereka menghakimi orang lain, menyesatkan orang lain, menganggap dirinya lebih paham soal agama. Padahal kelompok ini tuh minoritas di Indonesia gitu loh. Mayoritas umat Islam di Indonesia itu ya tradisi yang dijalankan itu yang dilakukan oleh mayoritas. Mayoritas mengatakan musik boleh loh. Kamu kok bilang haram? Kalaupun kamu bilang itu haram, pakai untuk dirimu sendiri. Jangan mengharam-haramkan yang lain gitu loh maksud saya. Itu salah satu poin ya, ada banyak poin. Salah satu keduanya itu dari kajian-kajian atau pernyataan-pernyataan mereka ke publik itu tercermin ajaran Islam yang ekstrim. Katakanlah Wahabi gitu ya. Mereka itu kelompok-kelompok semacam ini kalau saya simpulkan ustadz-ustadznya Wahabi, ajaran-ajaran yang disampaikan ajaran Wahabi dan itu kalau menyimpang dari, maksudnya dalam tingkat yang sangat ekstrim, itu jadinya teroris, Mas. Makanya, kenapa kebanyakan teroris itu pahamnya Wahabi? Ya karena akarnya dari situ, gitu loh. Karena ada, ada takfiri di sana, ada penyesat-penyesatan di sana. Orang-orang yang benar-benar Islam,
yang baca syahadat dikafir-kafirkan gitu loh. Bahkan halal darahnya dan seterusnya. Awalnya dari paham ekstrim ini, meskipun kelompok hijrah belum sampai ke sana ya, tapi bibitnya tuh begitu, mengharamkan musik, menghakimi orang lain dan seterusnya. Ini yang menurut saya harus diperhatikan oleh umat gitu loh. Jangan Jadi itu sebenarnya sembarangan. bukan bagian dari berdakwah. Karena kan dakwah itu penting. Jadi setiap orang itu kan mengajak Ya, orang lain untuk Betul. hijrah, untuk berbuat baik. Betul. Ya dakwah itu baik. Mengajak amar ma'ruf nahi mungkar itu baik tujuannya kan. Tapi kan harus kita pahami dulu ajarannya yang di bawah itu apa. Oke, itu pemurnian agama misalnya. Kan ada yang moderat, Muhammadiyah misalnya. Muhammadiyah juga pemurnian agama sebenarnya kan. Nggak boleh khurafat, nggak boleh ini. Tapi mereka moderat gitu loh. Mereka meyakini itu sebagai sesuatu yang benar, tapi nggak memaksakan orang, kamu harus ikut aku dong. Kalau nggak kafir kamu, nggak ada begitu, gitu loh. Itu moderat. Tapi orang-orang ini yang dikit-dikit mengharamkan, dikit-dikit mengkafirkan, padahal mereka tuh nggak paham agama. Ya, karena kan itu bagian dari tanggung jawab kita sebagai Muslim. Betul, tapi kan sesuai koridor tadi, sesuai dengan apa yang berlaku secara umum di Indonesia. Karena Indonesia sekali lagi bukan negara agama, kamu nggak bisa bertingkah seolah-olah mendakwahkan agamamu itu sebagai sesuatu yang dibenarkan oleh negara. Bisa jadi itu menyalahi undang-undang. Misalnya kamu mendakwai datang ke rumah orang, mengganggu orang, terus kamu dakwai ceramah dan sebagainya. Mengganggu itu namanya. Dakwah itu ada etikanya, ada cara-caranya. Kan ada istilahnya itu harus menjemput bola. Jadi ada itu kelompok itu ya, sebuah kelompok itu kalau mau menjelang adzan atau biasanya datang ke rumah-rumah mengajak jamaah tabligh ya. Ada tuh jamaah seperti itu. Ya, jadi diajak kan bagus sebenarnya, menjemput, mengajak orang tapi kan lain. Mengganggu tidak, itu kan tergantung. Loh, sekali lagi ada etikanya, ada sopan satunya. Ngajak Iwan, yuk salat yuk, itu kan udah cukup sebenarnya. Masa yuk salat yuk, gitu kan udah cukup. Ngapain mengingatkan, takutnya dia lupa, kita ingatkan. Itu mengganggu. Mas, ini waktunya udah waktu sholat, mari kita sholat. Jangan-jangan orang di rumah itu sakit, atau datang bulan, atau apapun, banyak uzur kan. Jangan-jangan dia musafir. Ya, loh saya kan mau dijama, dan itu kan nggak enak itu, kamu gedor-gedor rumah orang, ternyata orang itu sedang nggak sholat misalnya, sedang nggak bisa sholat, apalagi jamaah di masjid, jamaah di rumah aja susah gitu. Artinya kamu mengganggu, ini saja sudah nggak boleh gitu loh. Makanya ajaran-ajaran ekstrim semacam ini yang terindikasi dalam kelompok hijrah itu berbahaya menurut saya. Mereka boleh begitu, boleh, tapi jangan menghakimi yang lain, jangan mengajarkan paham berbahaya yang berpotensi untuk menjerumus kepada aksi yang lebih anarkis dan seterusnya. Itu hanya poin awal kan. Kemudian ada lagi nih. Mereka itu umumnya ya saya lihat tuh fanatisme dan kultus kepada individu. Wah, tadi kalau Ustadz Jawas yang ngomong atau Ustadz Basalamah yang ngomong, itu hakul yakin pasti benar. Kan ada hadisnya, Mas. Loh, kan al ulama'u warasatul ulama yang anbiya. bagaimana dulu. Kemudian ada lagi ayat itu bismillahirrahmanirrahim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ke ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian mereka yang sering dipakai juga itu kan al ulama warasatul anbiya. Kita harus menghormati ulama, mengikuti ulama. Iya. Taat pada guru harus. Tapi kultus ya, mensucikan bahwa guru itu manusia kok. Nabi aja ada salahnya, apalagi ustadz. Nabi maksum dong, kalau Nabi maksum. Iya, tapi kan manusia pasti ada. Nabi juga ada potensi salah, cuma dimaksum. Maksum itu dihapus dosanya maksudnya. Adakah kekeliruan? Ada kekeliruan beberapa. Kekeliruan lah ya, bukan salah ya. Kekeliruan. Seperti Nabi lupa sesuatu. Saya bukan lupa, tapi dilupakan. Dibuat lupa. Supaya kenapa? Supaya menjadi benar-benar manusia gitu. Harusnya Nabi nggak lupa, harusnya Nabi nggak lapar, nggak haus, tapi Nabi itu fitrahnya memang manusia dan harus seperti manusia dan seterusnya. Ada banyak hadis seperti itu. Nah, terkait fanatisme dan kultus berlebihan itu mematikan akal sehat. Ini yang pertama. Kalau kamu taat pada guru boleh, tapi dalam Islam sendiri, dalam tafsir, dalam makalah-makalah ulama itu banyak sekali pendapat kok. Kalau kamu hanya yakin bahwa pernyataan satu orang tadi benar, ya kamu akan terjerumus ke dalam pengkultusan. Pengkultusan yang ini bisa mengarahkan kamu pada kesesatan juga akhirnya kalau orang yang kamu ikuti ternyata salah gitu. Kan dulu pernah ada tuh yang teroris di Suriah itu mengatakan,
wah ini dakwah bahwa ini bumi surga, kamu harus hijrah ke sini wajib dasarnya agama ini. Ternyata mereka teroris gitu loh. Mereka kultus juga waktu itu. Ini kan sama kayak gitu. Jadi Anda boleh taat kepada guru, patuh, tapi pakai akal gitu loh. Pakai nalar. Apa yang dinyatakan guru itu kalau bertentangan dengan akal sehat, dengan pendapat mayoritas ulama di sekitarmu. Itu kan namanya nanti masuk murid yang tidak taat pada guru. Kalau sedikit-sedikit protes, sedikit-sedikit bukan protes pada gurunya, kamu mencari pendapat lain dari guru lain. Kamu muridnya Ustadz Basalamah nih, terus ada Gus Miftah misalnya, atau siapalah yang bisa kamu mintain, atau Gus Muafik misalnya kan, minta pendapat Gus, ini kok saya kemarin tanya Ustadz Basalamah kok katanya begini, dalilnya ini. Memang begitu ya Gus. Itu meminta fatwa kepada orang lain, itu kan boleh. Dan bagus malah. Membandingkan satu dengan yang lain, supaya mana yang paling logis, mana yang bisa diterima, itu yang dikerjakan. Nah, kelompok hijrah ini berbeda. Ada indikasi mereka tuh mengkultuskan gurunya, kelompoknya. Kalau hanya Ustadz Abu Jawas, hanya Khalid Basalamah, dan Riza Basalamah, nggak ada yang lain. Hanya mereka yang harus ditaati fatwa-fatwanya, itu kan salah kaprah namanya. Pengkultusan ini yang berbahaya gitu. Itu yang berlaku pada kelompok mereka. Bukan hanya itu, ada lagi nih. Mereka mengabaikan ajaran-ajaran Islam seperti kasih sayang, toleransi. Itu hadisnya banyak banget, ayatnya banyak banget. Tapi yang dipakai ayat-ayat kital, ayat perang. Orang lagi damai, yang dipakai ayat perang itu kan nggak nyambung. Kita kan sebagai umat Islam adalah umat terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khair ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kita ini umat Islam, umat terbaik. Betul. Jadi ya harus menjadi yang harus inilah kuat. Kalau terbaik ini berarti yang kuat gitu loh. Kan harus ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini betul. Jadi amar ma'rufnya itu yang penting di situ. Itu doktrin internal namanya. Bagi orang Yahudi, mereka juga manusia terbaik di dunia. Gitu. Bagi orang Nasrani, mereka juga umat terpilih, pengikut Yesus. Gitu. Bagi umat Buddha juga, umat Buddha nggak pernah menyombongkan diri sih, tapi ya merasa mereka ya paling terserahkan, gitu, karena mengikuti Sang Buddha. Umat-umat yang lain juga begitu. Artinya itu kan doktrin internal. Nggak usah dibawa ke eksternal gitu loh. Makanya ketika orang-orang meyakini hal-hal seperti itu, ya bawa aja di dalamnya, nggak usah kamu bawa keluar. Nah akhirnya kan itu tadi, memunculkan nilai-nilai yang salah kaprah. Islam itu banyak ayat di Quran tuh yang isinya damai. Ayat perang tuh hanya sedikit. Tapi kok kenapa yang dicomot ayat perangnya gitu loh. Ajaran toleransi itu banyak banget, hadisnya banyak banget gitu loh. Paman Nabi aja non muslim kok. Bagaimana perlakuan Nabi ke paman Nabi? Sangat hormat, sangat baik. Ini kan harus dilakukan. Pamannya, istrinya juga Warokoh siapa itu? Bin Naufal dan sebagainya. Itu kan juga non Nasrani itu. Perlakuan Nabi baik banget, hormat banget gitu loh. Jadi ini toleransi seperti ini yang harus diajarkan. Kelompok-kelompok ini kan enggak. Toleransi kan ada batasnya juga, Mas. Batasnya ada. Jangan sampai toleransinya kebablasan. Kita menghargai ya, menghargai aja. Jangan sampai toleransinya itu sampai kebablasan gitu loh. Pembatasannya terlalu ketat. Padahal toleransi itu sangat fleksibel kan. Selama nggak mengancam keimananmu, selama nggak mengganggu akidahmu, selama nggak mengganggu ibadahmu, toleran aja gitu loh. Tapi jangan kan begitu, mengucapkan selamat Natal nggak boleh. Tapi harus hati-hati. Pakai Santa Claus nggak boleh. Terus mereka nyomot-nyomot siapa yang menyerupai suatu kaum, dia akan itu gimana sih orang? Itu juga dalil-dalil perang sebenarnya yang tidak menyerupai sebuah kaum tadi. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu kondisinya juga lagi perang. Jadi dengan Yahudi kan nggak boleh kamu menyerupai mereka supaya jelas blok sana sama blok sini gitu loh. Tapi kalau situasinya seperti ini, ayat-ayat seperti itu dipakai, hadis-hadis seperti itu dipakai, ya nggak masuk, Mas. Itu ya, kan tasyabbah itu menyerupai, mungkin penampilannya, perilakunya, gitu kan. Konteksnya perang. Tasyabbah itu di situ supaya nggak membingungkan juga. Lo kamu Islam, lo kok penampilanmu mirip orang Yahudi? Ya, mengecoh akhirnya kan. Gitu dan sekarang itu masih relevan kan, ketika ada orang pakai di. Kalau konteks budaya udah nggak relevan. Nggak ada satupun yang relevan ketika konteks perang dipakai konteks Islam itu nggak ada yang relevan gitu. Makanya
kebiasaan orang-orang ini terutama kelompok hijrah ini ya, itu bisa mengaburkan ini. Mereka membawa ayat-ayat dasar-dasar agama yang isinya kebencian, peperangan dan seterusnya, daripada membawa ayat-ayat yang intinya cinta kasih, kedamaian, toleransi. Itu banyak banget. Nah, itu yang mestinya didakwahkan di internal mereka. Jangan ada nih mualaf, ya kan? Baru masuk Islam berapa tahun atau berapa bulan. Itu terus dakwahnya pakai ayat-ayat kebencian, menjelek-jelekin agama Jadi sebelumnya. ustadz dadakan. Ustadz dadakan dan Kan bagus. ya itu kan nggak boleh, itu berbahaya, merusak kerukunan, mengoyak tenun kebangsaan. Nah, nah itu yang nggak boleh. Kemudian ada lagi nih yang nilai-nilai yang sering digunakan oleh kelompok hijrah ini adalah mengkapitalisasi kehijrahan mereka, jualan keislaman mereka, entah tuh apalah yang dikit-dikit bau keislaman lah pokoknya ya. Entah jualan kurma, bawa kehijrahannya, entah properti, ya. Tapi kan boleh kan, kita kan bermuamalah kan boleh menjualan, kan nggak apa-apa, nggak masalah sebenarnya. Boleh aja. Orang ketika orang itu hijrah kemudian jualan jilbab, jualan apa gitu, berlebar syariah, syariah. Sebenarnya kan boleh. Islam membolehkan kita bermuamalah kan? Boleh. Yang nggak boleh itu jualan Islamnya. Oh, gitu loh. Jadi mengkapitalisasi seolah-olah wah ini Islam banget gitu loh. Seolah-olah ini sudah diridhoi oleh Allah dan Nabi. Kalau kamu beli barang ana ya, antum dapat pahala. Seolah-olah begitu loh. Jadi kan nggak boleh. Muamalah aja lah. Kamu nggak usah sok-sok bawa Islam untuk kamu kapitalisasi, untuk kamu komersilkan. Ini yang berbahaya, Mas. Dan ini kan itu kan sekalian untuk dakwah sebenarnya, Mas. Jadi maksudnya? Pakai istilah-istilah yang ke Arab-Araban, ana, akhwat, ente, antum. Ini sebenarnya sebagian dari trik untuk dakwah sebenarnya. Ya itu salah satu kesalahkaprahan kelompok-kelompok semacam ini. Bukan hanya kelompok hijrah sih, banyak ya, terutama kelompok Wahabi, Salafi dan seterusnya. Mereka menganggap bahwa produk budaya itu sebagai produk Islam. Bahasa Arab kan dipakai untuk Quran, bahasanya Nabi, bahasanya malaikat, bahkan ada yang bilang ada hadis atau apa tuh, kalau nggak salah ya, qaul lah, bahasanya ahli surga dan seterusnya. Pokoknya bahasa Arab tuh paling tinggi bahasa. Ini orang gimana sih? Itu kan hanya bahasa gitu loh. Lah, bahasa Arab itu bahasa ahli surga, Mas. Nah makanya itu kan doktrin kan. Bahasa itu produk kebudayaan. Apa bedanya dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda? Sama. Mengumpat di bahasa Arab, mengumpat di bahasa Inggris, mengumpat di bahasa Jawa, bobotnya sama kok. Kalau dikatakan dosa, dosanya sama kok. Tapi ketika kita sholat, kita pakai bahasa Arab kan? Ya, itu kan doktrin kita. Karena nabinya lahir di sana. Kalau nabinya lahir di Jawa, pakai bahasa Jawa susah juga orang Madura. Kan? Adzan juga bahasa Arab. Kan? Itu karena nabinya di sono. Untuk penyeragaman aja sebenarnya. Jadi produk budaya semacam ini, jangan dicampur baurkan terus orang-orang sedikit-dikit antum, ya ikhwan lah. Ngapain? Itu kamu mengalami kejutan kebudayaan sehingga ada gegar pemahaman gitu ya, bukan gegar otak ya, gegar pemahaman. Seolah-olah budaya Arab tuh budaya paling unggul, kamu harus pakai jubah, jenggotmu harus panjang, ini meneladani Nabi. Kan Islam lahir di sana, lahir di Arab. Jadi budaya itu yang harus kita ikuti. Budaya ketika Islam itu berkembang, ketika Islam itu turun di sana, ya kita mengikuti, kita kembali lagi kepada budaya-budaya saat Islam itu datang gitu kan. Ada memang produk kebudayaan yang bisa disebut kebudayaan Islam. Tapi juga harus dipisahkan dengan kebudayaan Arab. Kebudayaan Islam itu misalnya Maulid. Itu sebenarnya kebudayaan Islam loh. Kenapa? Ya karena hanya dilakukan oleh orang Islam. Tapi kalau kamu pakai jubah itu bukan kebudayaan Islam. Karena orang Jawa pakai sarung, orang Sunda pakai apa bahkan misalnya. Jubah itu dianggap sebagai sunnah Nabi. Nah, itu kan sekali lagi orang-orang mengalami gegar pemahaman tadi bahwa menganggap apapun yang dilakukan oleh Nabi itu harus diikuti oleh. Ada yang dilakukan Nabi dan tidak sanggup kita ikuti. Sholat malam Nabi itu wajib loh. Kita kan sunnah. Sanggup kamu sholat malam tiap hari? Nggak sanggup dong. Nabi istrinya banyak misalnya. Kita kan dibatasi istrinya. Nabi banyak kan istrinya. Kita dibatasi. Kita maksimal 4. Nabi ya. Tapi itu pun dengan
catatan sangat tegas, kalau kamu bisa adil. Maksudnya apa? Kamu nggak akan bisa adil. Nggak mungkin lah perempuan mau dimadu, pasti di dalam hati menggerutu. Di bibirnya ikhlas, demi Allah, demi Kan kunci Rasulullah, surga. kunci surga, dan seterusnya. Tapi dalam hati nggak mungkin. Istri Nabi aja Ya orang saling kan cemburu kok. meskipun dia apa yang menahan itu kan, yang penting yang tujuan, wah alhamdulillah, yang penting saya bikin suami saya bahagia. Nah, Ya, nanti hadiahnya surga. di mulut. Jadi nanti meskipun di dunia itu ya tidak terlalu bahagia, nanti yang penting di akhirat bisa bahagia. Itu di kan. mulut, tapi di belakang gerutung-gerutung, jelek-jelekin, dan seterusnya, di hatinya nggak ikhlas. Ya apa gunanya gitu loh. Artinya bahwa pemahaman semacam ini itu keliru. Orang boleh menikah sebanyak 4 misalnya. Kamu bisa adil nggak? Adil dulu. Adil itu juga batin, juga lahir gitu loh. Ada fisik, ada batin, ada harta, ada kasih sayang dan sebagainya. Bisa adil nggak? Gitu loh. Istri Nabi aja saling cemburu, apalagi kamu. Artinya bahwa apa yang dilakukan Nabi itu nggak harus atau nggak mungkin bisa bahkan kita lakukan. Dan sebagian dari dilakukan Nabi itu produk kebudayaan, gitu loh. Nabi pakai jubah ya orang Arab. Nabi bahasa Arab ya karena Nabi orang Arab, gimana sih? Nabi apalagi yang lain. Tradisi-tradisi Arab yang dijalankan Nabi misalnya, ya itu kan karena Nabi orang Arab gitu. Makanya kita nggak usah shock ya, nggak usah kena kejutan kebudayaan, gegar pemahaman, terus serba Arabisasi ya, ana antum dan sebagainya. Ngapain? Bahasa Jawa, orang Jawa bahasa Jawa. Orang kalau ketemu nasional ini bahasa Indonesia. Kalau internasional yang umum apa? Bahasa Inggris. Misalnya gitu kan, bahasa Cina kalau ketemu orang Cina. Itu aja, ngapain kok mengeksklusifkan diri gitu loh, seolah-olah produk kebudayaan Arab ini adalah produk kebudayaan Islam. Bukan. Produk kebudayaan Arab ya kebudayaan Arab. Banyak banget kebudayaan Arab itu kalau mau dipelajari ya, tapi kan sebagian ditafsirkan sebagai kebudayaan Islam, dan ini yang terjadi di antara kelompok-kelompok hijrah ini. Ini yang sangat kita sayangkan, Mas. Banyak sih. Misalnya juga ada itu yang mengharamkan produk kebudayaan tadi yang saya sebut, mengharamkan wayang, mengharamkan apalah. Karena itu dianggap tidak Islami. Makanya mereka salah memahami tadi, menganggap kebudayaan Arab sebagai kebudayaan Islam, sehingga di luar itu dianggap bukan bagian dari Islam. Padahal itu tidak begitu. Kebudayaan itu dibebasin aja, selama nggak mengancam akidahmu, nggak membahayakan ibadahmu, nggak membahayakan dirimu, ya terima aja. Kamu pakai kaos oblong gitu, pakai celana pendek ya, boleh-boleh aja gitu loh. Masalahnya di mana? Terus kamu harus isbal, nggak boleh, celana harus cingkrang dan seterusnya dengan dasar ini. Padahal ayat yang dipakai soal isbal misalnya, yang memanjangkan itu hadis yang dipakai sebagian besar itu yang mengaitkan kesombongan sebenarnya. Yang dilarang itu kamu memanjangkan celanamu sampai tanah, nyapu tanah. Tujuannya apa? Orang kaya nih, celananya aja kainnya sampai lebih-lebih, misalnya begitu. Dengan kesombongan itu ya nggak boleh. Gitu. Akhirnya celananya dibikin cingkrang gitu biar nggak. Bukan nggak harus kamu harus cingkrang, harus di atas mata kaki. Nggak, ada banyak hadis. Hadisnya jangan satu aja. Ini kesalahan kelompok-kelompok semacam ini ya. Mereka kalau meyakini satu hal itu nggak mengumpulkan hukum dasar dulu. Hadis itu kan nggak hanya satu, banyak banget. Hadis tentang isbal tuh banyak banget juga. Qaul ulama juga banyak banget juga. Bahkan tadi saya baca soal fatwa Muhammadiyah itu juga hanya menghukumi boleh kok isbal itu. Artinya itu kan produk kebudayaan menurut Muhammadiyah. Ngapain sih repot-repot menghukumi kebudayaan itu sebagai sesuatu yang halal dan haram? Kebudayaan ya boleh aja, pakaian ya boleh aja, bebas aja gitu loh. Nggak harus dipaksakan, harus celananya ini, terus ciri-ciri khasnya apa? Jidatnya hitam misalnya. Jenggotnya, kalau Mas Firdaus jenggotnya panjang oke lah. Kalau saya nggak punya jenggot kan. Karena kan orang jidat hitam tuh bagian dari kalau dia ahli ibadah. Nah, justru di ulama kita itu malah dianggap itu sesuatu yang berbahaya karena riya. Gitu. Dan tradisi itu sebenarnya berlangsung ke kelompok Khawarij dulu. Khawarij itu kan orangnya ibadahnya kenceng, pemahaman agamanya keras, gitu loh. Akhirnya jadinya begitu, mereka barbar dan seterusnya. Makanya ulama-ulama Indonesia itu malah melarang orang, mencegah bukan melarang ya, untuk jidatnya hitam. Contohnya begini, kalau kamu memang jidatnya hitam itu karena
kapalan misalnya. Oh mungkin kamu pakai sajadah dong. Kamu jangan sujud di aspal. Ya kalau kamu gesek-gesek di aspal ya jidatmu hitam gitu loh. Makanya ulama kita itu mereka rajin sholat malam loh. Rajin sholat sunnah juga loh. Tapi jidatnya nggak ada yang hitam saya lihat. Jadi jidat hitam itu produk dari mana? Jangan-jangan digesek-gesekin waktu sujud, ya kan? Atau tempat sujudnya panas, tempelin waktu panas-panas gitu. Padahal kan bisa pakai sajadah yang empuk, tempatnya yang bersih, dan itu yang nempel itu biasanya kuman sebenarnya. Dan itu kalau kita ke dokter, itu cuma dikasih obat bersih itu, jidat hitam itu. Dan saya herannya, hanya laki-laki yang jidatnya hitam. Kok gak ada yang perempuan jidatnya hitam ya? Loh, kalau perempuan kalau jidat hitam gimana, Mas? Makanya. Berarti gak Islam dong kalau jidatnya gak hitam. Katanya tadi yang udkhulu fis silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam kafah. Jidatnya hitam. Untuk laki-laki jidatnya hitam. Loh, kenapa perempuan gak hitam? Beda lagi. Itu namanya tebang pilih hukum. Hukum yang bagus diambil, yang jelek yang jelek dibuang, yang bagus bagi mereka diambil. Itu kan nggak benar, Mas. Oke, Mas. Jadi itu menurut saya kelompok-kelompok hijrah ini bukannya saya melarang ya, atau saya antipati, enggak. Toko Wisnu siapa itu, monggo silakan, bebas saja kok. Tapi jangan berlebihan lah. Ini kan Indonesia kita gitu loh. Jangan sedikit mengkafirkan, mengharamkan, mengatakan orang sesat, ngapain? Kamu belum tentu masuk surga juga dengan sok benarmu itu. Bisa jadi orang yang kamu sesatkan lebih duluan masuk surga. Kan gitu. Oke. Diskusi yang menarik nih, Mas. Ngaji yang menarik. Terima kasih, Mas Kajito. Siap, sama-sama. Ya. Penonton Tirkol TV, demikian Ngaji Pinggir Jurang ini hanya ingin mengajak penonton untuk melihat isu atau persoalan keislaman dari berbagai sudut pandang agar kita tidak terjebak pada pemikiran yang sempit dan kaku. Mari kita hargai perbedaan dan jaga kerukunan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.